Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari Prodi Pendidikan Ekonomi A, semester 2 dengan nomor NIM 187200514. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian partisipasi, arti penting partisipasi, cara meningkatkan partisipasi, rangsangan partisipasi, dan biaya partisipasi sebagai proyek UTS Ekonomi Koperasi dan UMKM dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri SPD dan SPD MPDE. Langsung saja, di sini ada pengertian partisipasi. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diyakini banyak pihak telah menjadi kata kunci dalam pengembangan pembangunan di era otonomi daerah sekarang ini. Pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat ternyata telah gagal menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi merupakan jembatan penghubung antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, kewenangan, dan kebijakan dengan masyarakat yang memiliki hak sipil, politik, dan sosial ekonomi masyarakat. Menurut Dapis dan Neufrob, partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok dan mendorong mereka untuk memberikan suatu kontribusi demi tujuan kelompok dan juga berbagai tanggung jawab dan pencapaian tujuan. Menurut Sajogyo, partisipasi adalah suatu proses di mana sejumlah pelaku bermitra punya pengaruh dan membagi wewenang di antara prakarsa pembangunan, termasuk mengambil keputusan atas sumber daya. Jadi, pada koperasi pengertian partisipasi adalah peran serta anggota terhadap kegiatan yang diselenggarakan koperasi. Istilah koperasi dikembangkan untuk meningkatkan peran serta keikutsertaan seseorang atau kelompok orang dalam aktivitas tertentu, karena disitulah partisipasi anggota koperasi sangat menentukan keberhasilan koperasi. Dimensi-dimensi partisipasi dijelaskan sebagai berikut. A. Dimensi partisipasi dipandang dari sifatnya, dibagi menjadi dua, yaitu partisipasi yang dipaksa dan partisipasi sukarela. Dimensi partisipasi dipandang dari bentuknya, dibagi menjadi dua juga, yaitu partisipasi bersifat formal dan bersifat informal. Dimensi partisipasi dipandang dari pelaksanaannya, dibagi menjadi dua, yaitu partisipasi secara langsung dan partisipasi secara tidak langsung. Dimensi partisipasi dipandang dari segi kepentingan, dibagi menjadi dua, yaitu partisipasi kontributif dan partisipasi intensif. Di sini selanjutnya ada arti penting partisipasi. Dari anggota koperasi adalah pemilik koperasi sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Sebagai seorang pemilik, anggota memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam menyertakan modal koperasi dengan membayar simpanan, melakukan pengawasan, dan memegang kekuasaan tertinggi dalam rapat anggota. Sedangkan sebagai pengguna jasa atau pelanggan, anggota koperasi wajib untuk memanfaatkan fasilitas layanan dan jasa yang disediakan oleh koperasi. Inilah yang menjadikan anggota menjadi hal penting dalam organisasi koperasi. Akan tetapi tidak semua anggota dapat menjalankan perannya untuk berpartisipasi secara langsung sebagai pemilik ataupun sebagai seorang pelanggan. Bahkan tidak jarang anggota koperasi yang tidak mengetahui peran atau kedudukan yang dimiliki sebagai seorang koperasi. Sini ada cara meningkatkan partisipasi. Satu, ada menjelaskan tentang maksud, tujuan, perencanaan, dan keputusan yang dikeluarkan. Meminta tanggapan dan saran tentang perencanaan dan keputusan yang dikeluarkan. Meminta informasi tentang segala sesuatu dari semua komponen dalam usaha pembuatan keputusan dan mengambil keputusan. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua komponen atau unsur yang ada. Meningkatkan pendelegasian wewenang. Selanjutnya di sini ada rangsangan partisipasi. Insentif merupakan lawan dari kontribusi. Berbagai rangsang dan sumbangan itu akan dievaluasi oleh anggota sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan tujuan pribadi yang dirasakan sebagai subjektif. Menurut Handel, insentif dan kontribusi anggota perseorangan terhadap koperasi adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan pelayanan yang efisien. B. Kontribusi keuangan anggota. C. Partisipasi anggota dalam mengambil keputusan.
Biaya partisipasi. Biaya partisipasi adalah biaya yang timbul sebagai dampak keikutsertaan anggota dalam pengelolaan koperasi. Biaya ini bukan hanya penyelenggaraan rapat dan biaya perjalanan dalam rangka partisipasi, tetapi juga biaya oportunitas karena ada partisipasi. Biaya oportunitas adalah kesempatan melaksanakan proses produksi yang hilang karena adanya proses partisipasi. Partisipasi yang paling berhasil adalah yang efisien. Perhitungan selisih antara besar biaya partisipasi dengan manfaat yang timbul oleh partisipasi tersebut dan efektif tujuan yang hendak dicapai oleh partisipasi dapat terlaksana dengan baik. Efektivitas dan efisiensi koperasi pada dasarnya sangat ditentukan oleh ukuran koperasi, struktur anggota, dan fungsi koperasi. Mungkin hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.